Shalom saudara, hukum Taurat adalah ketetapan atau hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sewaktu mereka berada di Gunung Sinai. Secara umum, hukum Taurat ini meliputi kelima kitab pertama di Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah hubungan kedatangan Yesus di Perjanjian Baru ini dengan hukum Taurat tersebut? Apakah kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat? Kita lihat di Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di sini kita lihat perkataan Kristus bahwa kedatangan Kristus adalah untuk menggenapi semua hukum Taurat. Ini yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Hal yang pertama yang perlu kita gali adalah apa yang dimaksud dengan hukum Taurat. Berasal dari bahasa Ibrani Torah yang secara harafiah berarti ajaran, petunjuk, atau hukum. Hukum Taurat itu adalah kumpulan peraturan dan perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada hukum yang tertulis dalam kelima kitab pertama Alkitab Perjanjian Lama atau Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu secara umum, tetapi secara khusus hukum Taurat mengacu pada aturan-aturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel dalam hubungannya dengan Allah, sesama, dan dalam kehidupan sehari-hari. Isi hukum Taurat pertama adalah hukum moral, aturan yang mencerminkan karakter Allah dan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Contoh utama adalah 10 perintah Allah di Keluaran 20 ayat 1-17. Hukum pertama hingga keempat mengatur hubungan dengan Allah. Hukum kelima hingga ke-10 hubungan dengan sesama manusia. Kedua adalah hukum sipil, peraturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum bangsa Israel sebagai suatu masyarakat atau suatu bangsa. Contoh, aturan tentang pengelolaan tanah, keadilan dalam pengadilan, dan hukuman bagi pelanggaran tertentu. Di sini juga pas waktu itu ada pengaturan hukum tentang budak dan majikan. Itu aturan-aturan yang mungkin mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum bangsa Israel sebagai suatu bangsa. Ketiga adalah hukum ritual atau seremonial. Aturan yang mengatur penyembahan kepada Allah, termasuk korban, imam, perayaan hari raya, dan kekudusan. Contoh, aturan tentang korban penghapusan dosa dan tata cara ibadah di kemah suci. Misalkan korban penghapus dosa untuk imam, untuk bangsa Israel. Itu ada aturan-aturannya. Hewan-hewan apa yang bisa dipakai untuk menjadi korban. Bagaimana cara membawa korban itu ke dalam mezbah, korban bakaran. Itu semua tercantum di dalam hukum ritual ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa pentingnya hukum Taurat? Apakah hukum Taurat itu sesuatu yang krusial atau yang memang penting hingga Tuhan memberikan ketetapan dan hukum ini kepada bangsa Israel? Hal yang pertama adalah hukum Taurat itu merupakan suatu standar yang Tuhan tentukan untuk kekekalan. Kita lihat di Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kita garis bawahi kata hidup karenanya. Akulah Tuhan. Kalau lihat di Imamat 18 ayat 5, berarti dengan orang yang
mentaati segala ketetapan atau peraturan-peraturan yang termasuk di dalam hukum Taurat ini, akan ada satu janji bahwa dia akan hidup. Hidup dalam artian ada kekekalan. Bandingkan dengan perkataan Kristus di Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lihat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang mengerti dan menyelidiki seluruh isi Taurat. Mereka dipandang hormat oleh bangsa Israel waktu itu karena pengetahuan mereka dan bagaimana mereka bisa menerapkan hukum-hukum Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Jadi ada satu standar bahwa hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ada satu standar. Kita lihat perkataan Kristus tentang itu. Berarti dari perkataan Kristus dan di Imamat 18 ayat 5 ada satu benang merah bahwa Taurat itu penting. Taurat itu menjadikan syarat buat keselamatan. Untuk manusia bisa selamat, masuk ke dalam kerajaan surga. Masalahnya, tidak ada seorang pun yang dapat mentaati hukum Taurat ini dengan baik. Kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat. Kejadian 8 ayat 21. Manusia adalah manusia yang berdosa. Mazmur 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena natur manusia adalah manusia yang berdosa, di mana kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat, maka tidak mungkin manusia itu dapat mentaati Taurat ini dengan baik. Kita hanya bisa mencapai batas mengenal dosa lewat hukum Taurat. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Suatu standar bahwa kita bisa diselamatkan karena kita mentaati hukum Taurat, akan tetapi ketidakberdayaan manusia, orang-orang berdosa ini, makanya kita tidak dapat mentaati Taurat itu dengan baik. Kita hanya bisa mencapai level bahwa kita mengenal dosa lewat Taurat tersebut. Hal selanjutnya adalah Yesus menggenapi hukum Taurat. Pertama, kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat lewat karyanya. Contoh, korban penebus dosa. Di Taurat kita lihat ada hukum ritual bahwa ada waktu-waktu tertentu seorang imam harus mempersembahkan korban penebus dosa dengan mengorbankan hewan tertentu yang bertujuan untuk menebus dosa baik imam, baik bangsa Israel. Itu terdapat di dalam hukum Taurat. Yesus genapi dengan karya penebusan dosanya, dosa manusia itu di kayu salib. Yesus genapi dengan karya penebusan dosa di kayu salib dengan dia mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kedua adalah kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat dengan ajaran-ajarannya yang memperjelas arti dari Taurat tersebut.
hal yang utama adalah hukum kasih. Kita lihat di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu adalah hukum yang terutama di dalam Taurat. Dan di kedua hukum tersebut tergantung seluruh hukum Taurat. Dengan pengajaran Kristus bahwa semua hukum-hukum yang ada itu menuju kedua hukum, yaitu hukum kasih. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu menjadi satu rangkuman. Itu yang menjadi inti. Sebenarnya apa itu Taurat? Memang itu adalah hukum-hukum. Tapi yang paling utama itu adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Seharusnya itu menjadi satu esensi dari hukum Taurat. Atau itu jadi satu esensi keseluruhan hukum yang ada. Itu yang Yesus ajarkan. Itu menjadi suatu transformasi hukum Taurat yang sebegitu banyaknya dirangkup menjadi dua hukum, hukum kasih ini. Itu yang menjadi inti dari semua hukum-hukum Taurat. Hal yang terakhir adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Inti dari rencana keselamatan Allah untuk manusia adalah kedatangan pribadi Yesus di dunia ini. Itu menjadi inti, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Inti dari Alkitab, dari rencana Allah adalah Kristus. Hukum Taurat adalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Ribuan tahun sebelum kedatangan Kristus, Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Misalkan korban penebusan dosa yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Imam itu memberikan korban penebusan dosa dalam jangka waktu tertentu. Itu menjadi satu perwakilan atau satu bayangan atau satu penuntun bahwa kedatangan Kristus selanjutnya yang menjadi inti dari semua rencana Allah itu yang menggenapi. Jadi kematian Kristus sebagai penebus dosa manusia hanyalah sekali untuk selama-lamanya. Korban penghapus dosa yang dilakukan di awal perjanjian lama dilakukan berkali-kali untuk mengingatkan bahwa manusia itu masih berdosa. Dilakukan korban penebusan dosa, dilakukan lagi berkali-kali mengingatkan bahwa manusia itu masih berdosa. Penggenapannya akan digenapi oleh kedatangan Anak Allah itu yang menebus dosa untuk sekali dan selama-lamanya. Di Galatia 3:24, jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Hingga akhirnya supaya kita dibenarkan karena iman. Iman berarti kita percaya pribadi Allah. Percaya bahwa Allah lewat Kristus menebus dosa kita. Percaya bahwa Allah membenarkan kita. Percaya bahwa Allah mengasihi kita. Selanjutnya adalah iman itu adalah kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia adalah pemberian Allah. Pemberian Allah secara cuma-cuma, karena kita tidak perlu memberikan suatu harga, atau kita tidak melakukan sesuatu, itu bukan hasil usahamu. Karena kebaikan kita kah?
kita mendapatkan kasih karunia. Itu murni semua adalah pemberian Allah. Kedatangan Kristus memperjelas bahwa keselamatan itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita manusia. Kita bandingkan dengan hukum Taurat. Standar hukum Taurat tidak dapat dilakukan manusia dengan benar. Hasil usaha manusia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Manusia kecenderungan hatinya berbuat jahat. Tidak dapat mentaati hukum Taurat dengan baik. Dengan begitu kita melihat bahwa keselamatan lewat hukum Taurat pun hanyalah kasih karunia Allah semata. Kita bicara keselamatan berarti itu hanyalah pemberian dari Allah semata. Dan kasih karunia itu adalah suatu kedaulatan Allah. Keluaran 33:19. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Di sini kita lihat bahwa kasih karunia itu adalah Allah yang memberi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu satu ketetapan umum bahwa kasih karunia itu adalah kedaulatan Allah. Allah yang memberikan kasih karunia itu. Kita dalam artian ini tidak membayar dengan perbuatan kita atau amal ibadah kita. Itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kasih karunia itu seperti itu. Yang pasti kita cuma bisa menerima. Allah lah yang memberi. Puji Tuhan. Saya cukupkan sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.